Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua dari HMKH UGM sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Muhammad Ali Julian, bisa dipanggil Kayak Ronaldo Messi dipanggil Pedro. Jadi kami di sini dapat tugas buat ngecek setelah ban bentuk organ hewan kambing dan sapi. Cuma yang sapi masih belum selesai dibersihkan, jadi baru saja dicek ya. Kambing tadi ya? Ya. Terus kemudian ada beberapa survei yang perlu kami tanyakan ke Pak Ustaz sebagai Juleha atau Juli Sembelih Halal. Juleha Pak. Juleha dong. Juli Sembelih Halal. Kami nyingkatnya seperti itu Pak. Juleha. Terus satu lagi tadi apa? Juleha memang ya? Iya Juleha. Juleha namanya ya? Iya kita singkat dari namanya. Juru Sembelih Halal. Ya. Nah, terus jadi untuk yang pertama itu apakah dari Pak Ustaz, takmir dan anggota itu pernah dipercaya buat benar ini tentang penyembelihan hewan yang baik? Kalau di sini dulu ya sebelum pandemi dan di masa pandemi itu kami pernah mengundang dari kedokteran hewan di kecamatan sini untuk melakukan penyembelihan. Iya. Dulu tempatnya di masjid, kita undang takmir, jadi bukan hanya di sini aja, takmir seluruh gunung itu untuk mengikuti penyuluhan tadi. Jadi diwakili dari masjid-masjid yang nantinya mereka ini akan diberi kurban. Nah kemudian bahan materinya itu dipakai presentasinya dan yang lainnya saya bisa pakai, tapi saya masukkan ke buku saya buku kurban. Terus untuk saat ini kalau ada sebelum kurban, saya biasanya bawakan fikihnya, terus saya bawa materi-materi yang dulu pernah saya dapati di penyuluhan tersebut, ada saya sertakan dalam penjelasan fikih kurban tadi. Jadi kalau secara general tuh udah ada kayak panduannya buat sudah dulu ada presentasi yang saya ini copy atau saya ambil cuplikan tertentu, jadi ternyata tidak jauh beda dengan penjelasan fikih seperti sabda Nabi SAW, ada menyebutkan tentang cara penyembelihan maupun ada keterangan para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya menjelaskan itu. Jadi kayak seperti harus yang memotong 3 saluran kayak tidak ada, itu ketentuannya ada. Sesuai dengan materi yang sampai oleh kedokteran hewan itu. Terutama yang mungkin yang nggak ada di penjelasan fikih itu masalah penanganan sampai ini ya, pengolahan dagingnya itu ya, daging kelola gimana, karena rata-rata warga dulu itu kan tempatnya agak kotor. Oh iya. Nah, sekarang kita buat agak lebih steril dibandingkan dulu. Kalau dulu tempat-tempat becek gitu. Jadi sekarang kita sudah kasih tempat yang lebih layak di sini ya. Dulu tuh di sebelah sana itu di hutan malahan, di hutan tempat yang tanah, jadi kadang-kadang tergenang di situ. Gitu, jadi kadang campur dengan becek-becek gitu. Nah itu yang sterilnya sih, tapi di sini kita sudah tempat sudah lebih aman di sini ya, karena untuk daging-daging kan dikelola sendiri sini warga yang mengelola itu. Itu yang dibagi beberapa segmen kayak tempat pemilihan, tempat kita. Iya, tempat pemilihan, baru tempat bagian pastinya dagingnya terakhir. Jadi kalau untuk masalah kayak gitu udah pernah gitu, kayak penyuluhan macam. Sudah, tapi kemarin kita nggak ngundang, tapi saya terakhir kasih penyuluhan juga terkait dengan cara penyembelihan Juleha tadi itu ya. Tapi untuk seluruh ini yang kita kasih kurban seluruh Indonesia, kita kan tidak hanya kasih kurban di sini, tidak ada kurban yang kita bagi di Kidul, ada yang di Indonesia Timur. Iya, kemarin langsung secara online, ada nanti di YouTube Komeso TV. Bisa dilihat. Jadi itu ada direkam, aturan-aturannya kita sudah pakai, misalnya ya aturan-aturan yang dulu pernah saya dapat, penanganan plastiknya nggak boleh plastik hitam, ya kan, misalkan seperti itu tau. Nah itu sudah ada termasuk di aturan kembar kurban itu yang kami buat. Jadi itu udah campuran dengan sesuai dengan syariat agama sama sesuai dengan sudah penanganan daging misalnya setelah penyembelihan maksimal 4 jam kan, dan nggak boleh lebih daripada itu karena faktor pembusukan. Benar, gitu. Jadi kami ikuti aturan itu juga, sudah kami cantumkan juga di aturan kurban. Ya, gitu. Buat saya. Ya. Oh ya, mungkin dari itu. yang sedang berlangsung di pemilihan hari ini sebenarnya ada berapa sapi, berapa kita ini lagi yang tadi sudah sembelih 2 sapi, kebetulan itu yang dari Pondok Pesantren Darus Solihin. Nanti ada 2 sapi lagi tapi nanti agak sore karena tabrakan dengan waktu Jumatan. Kambing tadi ada 13. Tapi ini yang di lingkungan sini ya,
Kalau total kambing semuanya itu 83 kalau nggak salah seluruh Gunung Kidul. Sapi itu kemarin terakhir 7 atau 8 ya, nanti saya pastikan lagi. Terus kalau sapi seluruh Indonesia Timur itu, yang Indonesia Timur ada di Maluku, NTT, Sulawesi, Maluku Utara, itu ada 92 ekor sapi. Kalau untuk hari ini domba Domba tadi ada 4, ada yang kasih dari Jogja, terus kita nyembeli di sini. Kita kemarin ambil beberapa hari yang lalu, bawa ke sini terus disembeli di sini. Domba ada. Domba itu lebih tipis ya daging lehernya dibandingkan dengan kambing Jawa. Bedanya di situ kalau tadi saya nyembeli. Kalau nyembeli saya langsung. 13 tadi sudah termasuk Kambing Jawa dan domba. Jadi ada 10 kambing Jawa dan 3 Kalau pokoknya dombanya tadi 4, sisanya kambing Jawa. berarti 9. Iya, dari 4. Kalau yang dombanya kan dari Jogja. Kalau untuk sapi dan kambing Kalau sini kambing Jawanya itu rata-rata dari sini warga sekitar. Jadi kita ada yang dari tim usaha Darussolihin punya, kita pakai itu. Ada juga yang memang dari warga kita beli. Sapi juga dari warga kita beli. berarti dari dalam Gunung Kidul aja. Iya, dari dalam Gunung Kidul saja, tidak ada dari luar. Dan membantu warga juga beli. Iya, kita manfaatkan warga supaya mereka juga dapat penghasilan dari situ, dan memang kan mereka hidupnya dari ternakan. Lalu untuk syarat dalam penyembelihan ini untuk orang yang menyembelih apakah dilakukan belajar pemeriksaan terhadap penyembelihan itu sih? Kalau penyembeli saya langsung julehannya saya. Sedangkan kalau yang menangani untuk membantu penyembelihan nanti warga yang memang sudah biasa nyembelih juga atau bantu-bantu. Kemudian nanti yang kelet atau yang meliti itu nanti warga juga. Mereka juga sudah punya keahlian dari dulu seperti itu. Sudah kebiasaan. Kadang kan ada rewang sini, warga sini kan biasa punya acara-acara mereka itu juga. Dan itu tiap tahun panitia ini yang ada terus gitu. Jadi tidak ada sewa jagal dari luar tuh nggak ada. Jadi penyembelihnya satu orang buat yang Iya. Kadang Sohibul Kurban yang beli sendiri, tapi rata-rata diserahkan ke saya kalau saya ada di sini. kalau boleh tahu untuk sapi kambing banyak ini udah datang dari kapan? Kalau sapi kita nggak terlalu ini ya, sapi itu paling dari 1-2 hari sebelumnya gitu. Karena kan cuma ambil dari warga bawa ke sini. Iya. Kalau kambing juga sama. Kambing itu malah datang baru pagi, datang ke sini langsung gitu. Jadi nggak ada proses terlalu lama untuk di hari H gitu enggak. Jadi kayak ya istilahnya tuh udah di kandang buat Di kandang dulu langsung bawa ke sini gitu. tinggal cuma sapi aja yang langsung datang ke penyembelihan. Iya sapi aja, tapi cuma persiapan aja kan, semalam aja sudah ada di situ, terus warga jaga semalam. Gitu. Dan lagi pilih? Gini, berarti kan tadi yang kayak 3 saluran, segala macam. Iya. Berarti tetap juga menghadap kiblat misalkan. Iya. Kan kiblat sebelah sana itu. Oh, berarti kiblatnya sebelah. Iya, ini ikut bangunan ini aja. Sebelah sana kiblatnya. Terus kalau misal untuk pemakaian biasanya ada pernah diukur nggak Pak? Misalnya kayak panjangnya minimal 30 sampai 40. Biasanya sih kita nggak pakai hitungan itu ya. Oh, iya. Kalau kambing itu kalau saya ya sudah perhitungan ini panjangnya itu tadi ada yang pisau agak kecil. Saya kemarin dapat dari Bondowoso itu tajam sekali. Itu yang saya pakai untuk kambing. Tapi tadi saya coba lagi untuk sapi bisa karena dia masih yang tadi kalau sapi besar saya pakai yang lebih besar lagi Di pasaran panjang. itu memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya pakai itu. Yang tahun ini saya buat pakai yang dari Bondowoso tadi. Sapi sama kambing itu masih bisa. Karena yang sapi yang tadi agak kecil yang kedua. Tapi kalau sapi yang pertama besar saya pakai pisau yang lebih besar. Sama ini Pak, kan pas menyembelih itu kan ada langsung semua hewan. Nah itu kadang yang kan ada kayak antriannya gitu kan. Iya. Antrian itu apakah hewan yang menunggu dapat melihat si temannya Ditutupi sama santri-santri Oh, tadi. tadi yang pakai Ya, pakai terpal tadi, pakai spanduk kurban itu. Berarti udah emang menunggu. Mereka nggak lihat, jadi pas nilai kita suruh tutup. Jadi nanti yang sapi-sapi terutama itu sebelah sana. Kambing malah dilempar jauh ke Dilempar jauh. Ya, nanti kalau ini baru datang. Berarti benar-benar nggak terjangkau. Nggak terjangkau. temannya. Ya, walaupun cuma di gunung-gunung sini. Kita nggak di daerah datar karena nggak ada lahan lagi. Bukan nggak ada lahan yang ini sih, bisa aja di datar sih. Tapi kan sudah jadi paving, sudah jadi konblok.
Nah, kita pindah ke gunung ini lebih enak sih. Ini ya buat Pengurusannya. Iya, jadi darahnya. dari darahnya. Besok kalau sudah berbersihan sudah enak dibandingkan di bawah. Dan ini masih lahan pondok pesantren. Jadi kalau penyembelihan seperti darah saat pembersihan itu akan kemana? Nah, kita cuma lihatkan aja di sini, nanti warga nanti bersihin, kan ada kebutuhan bersih sini juga. Ya. Kalau sini itu yang jelas jeroannya juga semuanya dimanfaatin. Kulit, jeroan, kepala, semua, kaki, gitu. Semua, jadi nggak ada yang mubazir sini, nggak ada. Kalau warga desa kayak gitu. Beda dengan kota bingung jeroannya, bingung kulitnya, sini nggak ada yang bingung. Kita beda, karena semuanya bisa kita manfaatin. Jadi bukan jadi apa gitu, punya enak lah. Tapi selama Bapak Ustadz jadi Juleha ini pernah nemuin kayak penyakit gitu ya? Kira-kira kayak Dulu Ustadz tahu paling ini ya, penyakit ini dulu- kayak bisa menular ke manusia gitu. Dulu pernah penyuluhannya itu waktu musim-musim ini, PMK dulu ya, pas setelah pandemi kayaknya, setahun atau 2 tahun setelah pandemi itu aja. Itu penanganannya yang agak sulit, agak menurun juga hewan. Mungkin dari Pak Ustadz kayak yang udah tahu ya kayak antraks ini gimana, kayak oh ini nggak bisa nih. Tapi Ya warga-warga juga kan sudah pada tahu ini kok ada penyakit ini, penyakit itu gitu, mereka sudah tahu. Apalagi tadi Pak Mari itu ya, dia kadang juga kalau pas ada penyakit kayak gitu dia periksa langsung hewan sini gitu. Tapi jadi Pak Ustadz dan kayak Juleha yang lain dan anggota masyarakat itu Ya. udah tahu oh ini penyakit yang bisa menular ke manusia. Ya kadang dari pihak kedokteran hewan langsung turun ke lapangan. Iya, di sini sangat ini kayak tadi saya sudah tahu beliau mau periksa gitu loh. Sudah tiap tahun di situ kayak di sini kayak gitu, sudah kedokteran hewan datang ke sini secara rutin. Jadi kayak antraks, rabies dan itu pernah disampaikan kayak gimana ciri-ciri. Pernah waktu musim itu. Oh, waktu musim ini udah mengetahui ciri-cirinya Pak ya? Ini pernah kita jelaskan karena ada penyuluhan. Oh, ada penyuluhan. Jadi secara keseluruhan kayak Pak Ustadz, Juleha yang lain, ya, Arianto dan kayak Manti udah paham oh ini kalau penyakit itu berbahaya seperti yang kita Lalu kalau secara umum mungkin biasa semuanya yang dilaporkan. Kalau di sini sih nggak terlalu ada masalah ya, karena paling karena setiap hewan sudah langsung ini ya, warga sudah tahu mana yang sehat mana yang enggak gitu ya. Terus kan kita sudah sering kasih penyuluhan sebelum hari H, karena saya kasih kajian nanti cacat yang nggak boleh ada seperti buta sebelah, pincang parah, sakit parah, dia sangat kurus, misalnya buntutnya terpotong, telinganya terpotong, itu kan saya ingatkan terus kalau saat ini kajian jalan kurban. Jadi mereka sudah wanti-wanti, sudah jaga-jaga diri sebelum hari H. Jadi hewan itu mereka jaga baik-baik gitu loh. Mereka sudah pada paham di sini karena sering diingatkan terus. Sampai pada pedagang yang jual ternak juga demikian. Mereka sudah paham itu. Memang sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan kalau 1 bulan sebelum hari H itu biasanya sudah ada pengajian tentang itu. Cuma tahun ini kita nggak kasih penyuluhan langsung dari kedokteran hewan karena saya kemarin agak sibuk, nggak sempat untuk mengundang kedokteran hewan gitu. Tapi ada materi-materi yang saya tetap sampaikan, yang saya copy dari materi mereka, iya tahun-tahun sebelumnya. Pak, kan sempat kena wabah PMK Pak. Jadi kan pas di tahun-tahun itu apakah yang kena PMK itu tetap disembelih apa gimana? Alhamdulillah sini enggak ini, paling di tempat yang lain. Tempat yang lain. Iya, tempat yang lain. Dari sini enggak. Tapi kalau misalnya, jadi pernah ada 1-2 kasus PMK. Paling di luar sini ya, di luar sini. Kalau mungkin Pak Mari lebih paham, kalau kami enggak. Kalau sini aman. Mau tanya lagi terkait kegiatan hari ini, mungkin ada sesuatu yang berkesan atau sesuatu yang mungkin menarik hari ini. Saya baru berkurban lagi setelah 2 tahun karena kalau 2 tahun sebelumnya saya haji, jadi baru turun lagi sehingga baru nikmati kurban lagi gitu loh. Kalau sebelumnya saya nggak nikmati kurban, gitu. Jadi ya kesannya di situ, ingin kurban lagi. Karena saya biasanya ganti bapak mertua untuk nyembelih. Cukup? Ya, baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai tawar ya Pak ya. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Mas Bayu.